Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Al-Hadid Supopurnama dengan NIM 20000018400 dari Prodi Teknik Informatika kelas G Fakultas Teknologi Industri. Ya, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri dalam mata kuliah pemrograman web, di mana dosen pengampunya adalah Bapak Ali Tarmuji. Oke, kita masuk ke materinya. Materi ini bisa dilihat materinya. Pertemuan pertama ada sejarah dan perkembangan teknologi web. Pertemuan kedua, arsitektur pemrograman web berbasis client server. Pertemuan ketiga, client-side programming 1. Sintak dasar HTML atau formatting. Dan pertemuan keempat ada client-side programming kedua, frame dan form. Mari kita lanjut ke materi pertemuan pertama. Di mana materi pertemuan pertama ini adalah sejarah dan perkembangan teknologi web. Sebelum masuk ke sejarahnya, ada baiknya kita mengenal itu terlebih dahulu apa itu internet. Internet itu adalah international networking, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga meliputi jutaan komputer di dunia dan atau internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Sementara interconnected networking sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Oke, selanjutnya, nah ini dia sejarah perkembangan internet. Pada 1970 sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga mereka bisa saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Dan tahun 1972 Roy Tomlinson berhasil menyempurnakan program email yang ia ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Pada tahun yang sama, ikon Edge juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan Edge atau padah. Dan pada tahun 1982 yang dibentuk TCP atau Transmission Control Protocol dan Internet Protocol IP. Di Eropa muncul jaringan komputer tandingan yang dikenal dengan EUNet yang menyediakan jasa jaringan komputer di negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Dan 1986 jaringan komputer bertambah menjadi 2.308 komputer. Dan 1990 yang paling bersejarah ketika Tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut World Wide Web atau WWW. Oke, pada tahun 1903 sudah mampu menghubungkan lebih dari 1,5 juta komputer pemrograman web. Oke, kita ke selanjutnya. Ini dia, apa itu World Wide Web? World Wide Web adalah suatu ruang informasi di mana sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI. Oke, World Wide Web mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, film, dan lain-lain. Biasa dikenal dengan nama web, website, situs web, mengakses web menggunakan software berproses seperti Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape Communicator, dan lain-lain. Dan di sini ada istilah-istilah penting di internet atau web. Website atau website, tempat sekumpulan halaman web milik seseorang atau suatu perusahaan dikumpulkan dan dikemas. Kemudian homepage, frontpage, istilah untuk menyebut halaman pertama yang akan muncul jika sebuah situs web diakses. Dan web agent. Web agent itu adalah orang atau perangkat lunak yang mengambil peran di dalam ruang informasi. Agen user
software agent, server, proxy, spider, browser, and multimedia flyers. Dan web browser, perangkat lunak yang digunakan untuk membaca dokumen web saat berselancar. Oke, kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua ini arsitektur pemrograman web berbasis client server. Sebelum masuk dulu, kita harus memahami apa pemrograman web itu. Pemrograman adalah suatu usaha menulis suatu perintah program aplikasi sehingga komputer dapat menjalankan apa yang kita inginkan. Pemrograman web adalah membuat program aplikasi berbasis web. Terus aplikasi berbasis web adalah aplikasi yang dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web. www. Pemrograman web. Nah, di sini ada bahasa pemrograman web client side, yaitu HTML, CSS, JavaScript, JavaFlat, dan ActiveX Control. Nah, ini jenis webnya, katalog. Bisa dilihat katalognya ini menampilkan data produk, e-commerce ini suatu kumpulan yang dinamis secara teknologi. E-learning ini, e-learning ini untuk seperti saya sendiri mahasiswa yang mengakses e-learning untuk apabila ada tugas dan tempatnya mengumpul tugas juga bisa. Nah, ini dia learning. Kemudian komunitas, ini komunitasnya itu Facebook atau blog. Dan portal. Setiap mahasiswa itu pasti ada mempunyai portal. Ini dia portal sekolah. Nah, kampus. Nah, ini dia personalnya. Personal. Tujuan untuk mempromosikan tentang seorang. Biasa berisi itu biodata diri sendiri, portofolio, kumpulan hasil karya, prestasi atau kegiatan sehari-hari. Nah, ini fungsi web. Fungsi komunikasi ada. Fungsi informasi lebih ditingkatkan pada kualitas bagian konten. Fungsi entertainment pada penggunaan animasi gambar. Contohnya itu elemen bergerak dan fungsi hiburan, game online, film online, musik online, fungsi transaksi, fungsi ekonomi. Nah, kita masuk ke pertemuan ketiga. Client Side Programming 1, sintak dasar HTML primitif. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya kita itu mengenal apa itu HTML. HTML merupakan suatu bahasa yang digunakan untuk mendeskripsikan web page. HTML singkatan dari Hypertext Markup Language. HTML bukanlah programming language, tetapi merupakan suatu markup language. Suatu markup language merupakan serangkaian markup teks. HTML menggunakan markup teks untuk mendeskripsikan web teks. Oke. Nah, ini sintak HTML. Apabila contohnya ini teks V. Nah, ini paragraf. Terus ditutup dengan V ini. Kalau link ini adalah link. Terus ditutup dengan gini. Nah, itu contohnya. Dan ini teks dasar. Teks dasar HTML menandai awal dan akhir dokumen. HTML sintaknya begini, HTML, dokumen HTML. Kalau menandai bagian header itu ini, head. Nah, title, judulnya, judul pada dokumennya ini, nah, taruh isinya di sini. Tuh. Nah, bodinya ini. Body, isi dokumen, body text, body color, background. Link, filling, isi dokumen. Nah, bodinya. Nah, kita masuk selanjutnya. Nah, teks paragraf tuh kayak gini. Baik. Nah, paragraf untuk menandai suatu paragraf.
Tag atribut 1, bold, italic, underline. Kalau bold itu dicetak tebal. Kalau italic itu miring. Kalau underline itu digaris bawahi kalimatnya. Nah, tag atribut kedua ini superscribe dan subscribe. Nah, sub itu bagian yang dicetak tinggi dan sub bagian yang dicetak rendah. Ini khususnya untuk matematika sih. Untuk kimia misalnya H2O, H2O, H2, langsung tag ganti baris. Ini itu untuk pindah ke baris berikutnya. Bentuk penulisannya lain yang dianjurkan. Misalnya kan mau nulis paragraf tuh. Paragraf kalau mau ke bawah tuh harus pakai BR ini. Tuh dia. Nah, ini dia tag font. Format suatu bagian kalimat dengan ukuran jenis huruf atau warna tertentu. Nah, ini font paste, nama font, kalimat. Nama font itu apa? Times New Roman bisa. Ini jenisnya Arial, Cornell, Perdana. Size itu ini ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau yang M itu min 2, ukuran kantung ukurannya. Langsung ke tag font color. Nah, ini font colornya RGB. RR itu intensitas warna merah dalam heksadesimal. GJ itu kalau intensitas warna hijau dalam heksadesimal. BB itu intensitas warna biru dalam heksadesimal. Oke, masuk ke materi selanjutnya. Tag enumerasi itu di mana kita membuat order atau misalnya data-data gitu. Misalnya kan daftar makanan, daftar menu gitu. Nah ini nomor juga bisa, ini contohnya nih. Ada beberapa sektor potensial pariwisata. Sektor tersebut merupakan dan tag garis mendastar, ini horizontal line. Dia itu membentuk garis pemisah mendatar. Garis mendatar horizontal lah pokoknya. Nah, ini contohnya nih ya. Nah, ini tag gambar. Gambar itu img, scrc, nama file gambar, file gambar yang mempunyai akses GIF, JPG atau PNG. Udah, untuk pengambilan global. Nah, masuk ke selanjutnya. Tag link. Nah, ini ancor teks tag harep, link kata yang diklik. Kalau NM acuan ini kata yang dituju. Apabila diklik itu ke katanya gitu. Kalau link ini kalau diklik ke halaman lanjut ke web selanjutnya gitu. Nah, iya. Nah, ini tag link ancor untuk gambar. Nah, harep gambar. Kalau ditekan ke gambar. Ini untuk nah ini email kalau ini saya ini untuk email ini sih tag tabel. Nah, ini tag tabel. Nah, tabel mendeskripsikan sebuah tabel. TH headernya, header tabel tanpa di scroll, captionnya juga tabel, TR baris tabel, TD-nya kolom tabel. Nah, ini atribut tabelnya. Aligen, Paligen. Kalau pakai aligen itu left, center, right. Kalau Paligen itu top, middle, bottom, vertikal ya pokoknya. Kalau Paligen, kalau aligen itu horizontal. Nah, call span untuk sejumlah kolom, row span untuk baris, no rep, no wrapping. Nah, bisa dilihat ini. Nah, ini. Oke, selanjutnya dari terakhir yang saya jelaskan. Client-side programming 2, frame and from. Konsep frame ini berfungsi untuk membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Nah ini sintaktik frame set. Ini atributnya nih.
Terus garis. Nah, masuk ke POM. Kegunaan POM itu untuk memperoleh data-data user baik nama, alamat, dan data lainnya untuk mendaftar pada service yang disediakan. Yang kedua, memperoleh informasi dari customer secara online. Yang ketiga, memperoleh feedback dari user mengenai website kita. Nah, ini dia sintaks dan atribut POM. Bisa dilihat ini, nah, form action, method, get, post, form atribut yang disediakan, nah, ini elemen komponen input form. Komponen input control biasanya diletakkan form. Sintak input itu, nah ini name untuk nama, size untuk number, type text, checkbox, radius, submit, asset, value itu value checker. Nah, ini untuk button itu nama dari kontrol. Nah, sintaknya kayak gini. Kemudian input teks ini, inputan teks sebaris digunakan untuk menentukan jumlah karakter yang bisa ditampilkan. Misal size-nya itu ukurannya 20, berarti teksnya itu hanya 20 gitu. Nah, ancaman karakternya bisa dimasukkan, kalau lebih itu enggak bisa. Nah, ini teks area nih. Nah, yang selanjutnya teks area, teks banyak baris. Ini tuh bisa untuk alamat. Kalau dari saya sih sebagai pembuat itu teks area ini saya jadikan alamat sih. Nah, teks area calls 20 rounds 5. Oke, selanjutnya komponen input checkbox. Checkbox berfungsi untuk membuat pilihan majemuk. Atribut yang dimiliki checkhead untuk default check, nama dari kontrol, ukuran kontrol, input type. Ya, value itu untuk memberikan value ke input, sintaknya input type sama dengan checkbox, name, var 2, size. Ini komponen radio. Input radio. Setiap radio button kontrol harus memiliki nama yang sama sehingga user hanya bisa memilih satu option saja. Radio button juga harus secara eksplisit memberikan nilai ke atribut value. Nah, atribut yang dimiliki ini. Kemudian itu komponen input select text select. Nah, membuat combo box. Sementara untuk item dari combo box menggunakan text option. Atributnya ini. Nah, selanjutnya. Nah, ini contoh penggunaan komponennya. Kan head, body, format, t-shirt, form, input type, text name, size 30, berarti maksimalnya 30 kita masukkan karakter. Nah, B, are you student? Input type, text, var 2. Apakah checkbox itu radio itu option value tuh dipilih gitu. Misalnya negara kita apa, Indonesia, Brasil, Inggris. Nah, di sini Bulgaria, United Kingdom, USA. Nah, kan biar komen. Nah, kan komennya pakai teks area biar banyak itu teks yang bisa kita masukkan gitu. Nah, ini untuk send itu submit. Kalau kita ada salah memasukkan jawaban gitu, kita bisa clear atau reset. Nah, ini dia clear. Nah, kayak gini contohnya di gambar ini. Nah, udah selesai. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.